singkil dage mendeko tanah suku budaya dage tondeng terjaga Mendalam-dalam kita di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang diterapkan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman, stabilitas politik dan ekonomi ini menjadi dasar ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman, ingat tidak apa isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Di alinea 4 ada tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang pelaksanaannya berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program Pembangunan Nasional Pemerintah Orde Baru diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau disingkat GBHN. Dalam GBHN, perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pelaksanaan Repelita ada 2 tahap, yaitu pembangunan 5 tahun atau pelita dan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, pembangunan nasional di bidang pertanian. Pemerintah Orde Baru mengupayakan agar hasil pertanian mendapatkan peningkatan yang signifikan. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep revolusi hijau. Revolusi hijau ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa metode, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian, dan mekanisasi pertanian. Dalam pelaksanaan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Institut Pertanian Bogor tahun 1964. Dalam melaksanakan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru mengoptimalkan peran koperasi tani atau Koperta di tingkat desa. Kemudian, sejak tahun 1978, nama Koperta diubah menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Hingga saat ini, koperasi unit desa terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 10 Mei 1967. Dalam pengadaan stok beras, Bulog bekerja sama dengan KUD. Pada masa itu diadakan juga PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan. Yang ketiga, pembangunan nasional di bidang kesehatan. Program ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang disetujui oleh MPR pada tahun 1968. Kebijakan nanti orang kira dia membahas tentang pelita. Pelita itu membangun 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu Soeharto itu punya rencana. Misalnya baru kelompoknya si ini, kelompoknya Ali nanti bahas tentang kebijakan ekonomi. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok Siska dan kawan-kawan itu membahas tentang kondisi ekonomi akhir pada masa Orde Baru. Kondisi. Kenapa tiba-tiba Orde Baru itu bisa runtuh? Padahal udah 32 tahun menjabat, ya kan? Berarti
terbagi dari 6 macam. Pertama saya akan menjelaskan tentang Pelita 1. Pelita 1 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuan dari Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama dari Pelita 2 adalah untuk menyediakan pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Yang terakhir, Pelita ke-6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Berat pada Pelita 1. Apa yang menjadi titik berat pada Pelita 1? Ya bagus ya, jadi dalam Pelita 1 sampai Pelita 6 itu ada beda-beda. Apa yang menjadi titik berat pada Pelita 1? Pertanyaan dari Amanda. Titik berat pada Pelita 1 ada pada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Mengapa pada masa itu pemerintah terus menggalakkan dari Pelita 1 sampai Pelita 6 padahal waktu itu krisis moneter melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia? Kasih tepuk tangan lah buat kelompok ini. Krisis moneter menghantam Asia pada 1997, tak terkecuali Indonesia. Pada bulan Juli 1997, Otoritas Moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang rupiah yang semula hanya 8% menjadi 12%. Kemudian pada 14 Agustus 1997, rupiah diserang secara hebat sehingga nilai rupiah pun semakin melemah. Rupiah dan bursa efek Jakarta menyentuh titik terendah mereka pada bulan September 1997. Harga-harga kemudian melambung tinggi setelah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Banyaknya bank yang bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Bagaimana kebijakan moneter dapat memulihkan dan menstabilkan perekonomian di sebuah negara? Menurut artikel yang pernah saya baca, Indonesia mengalami krisis moneter paling parah. Mengapa Indonesia mengalami krisis moneter paling parah? Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan menetapkan tatapan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Apa penyebab utama kegagalan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru? Bagaimana proses rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru? Ya, bagaimana untuk hari ini? Ibu kasih kesimpulannya. Yang pertama tentang repelita. Di masa Soeharto itu terjadi namanya repelita. Kenapa repelita ada? Karena Soeharto ini ingin membangun Indonesia karena habis dari masa Orde Lama. Jadi cara bangunkannya apa? Bertahap. Karena dalam undang-undang masa jabatan seorang presiden itu adalah 5 tahun. Makanya repelita 1 itu usianya 5 tahun, repelita 2 5 tahun, sampai repelita yang ke-6. Kenapa nggak sampai yang ke-7? Karena belum apa-apa dia udah tumbang kan, Presiden Soeharto. Baru membahas tentang tentang akhir masa Orde Baru. Kenapa Orde Baru bisa berakhir padahal kita sempat menjadi macan Asia, ya kan? Sempat
menjadi negara yang paling kuat di Asia Tenggara. Ternyata kenapa? Karena terjadi krisis moneter, dan yang tidak bisa dihindari krisis moneternya terjadi di seluruh Asia Tenggara. Jadi itu mengakibatkan turunnya stabilitas ekonomi di Indonesia. Jadi kelompok Ali itu membahas kebijakan ekonomi pada masa pertama kali, yaitu kebijakannya yang pertama ada tadi apa aja? Repenta, ya kan? Baru kebijakannya apa lagi? Ada trilogi pembangunan, ya. Sampai sini aja Ibu rasa ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.